Tapi tadi itu ada di Yohanes pasal 11. Seperti tuduhan si Loding tadi ketika mengatakan bahwa Lazarus bukanlah mati tetapi tidur. Ya, kita bahas ayat ini. Oke ya. Nah, ini. Ya. Ada seorang yang sedang sakit bernama Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ia adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasih sakit." Ya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Ya. Ya. Karena si Loding tadi sudah menyinggung ayat ini, makanya saya menjelaskan. Ya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi Yesus tadi yang telah mendengar bahwa Lazarus telah mati, dia sengaja, kenapa? Untuk menunggu Lazarus ini dikuburkan, ya, agar nanti sesuai tadi pernyataan Yesus di sini, ya, untuk menyatakan kemuliaan Allah, agar orang-orang Israel pada saat itu melihat bagaimana kuasa Yesus itu untuk membangkitkan orang mati, bahwa kuasa Yesus itu tidak ada yang mustahil dia lakukan. Oke ya? Nah, ini. Makanya di sini dia sengaja, ya, didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Ya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Kita baca seterusnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Oke, itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Ini. Ya. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ini Yesus mengatakan bahwa Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita pergi sekarang kepadanya. Ini. Ya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Dengarkan ini Loding. Ya. Dengarkan ini Loding. Tidak ada yang tidur, yang hanya tidur yang sudah dibaringkan selama 4 hari di dalam kubur. Buka matamu lebar-lebar Loding, dan buka kupingmu, telingamu lebar-lebar. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Oke. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya.
Ketika Marta dengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ini. Ya. Kata Yesus, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang pada akhir zaman. Sekali lagi, aku tahu waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ini Yesus yang tidak seperti nabi-nabi yang lain, yang tidak bisa menghidupkan orang mati, dan bukanlah mereka kebangkitan dan hidup itu. Ya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Inilah janji Yesus kepada orang percaya. Oke? Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Oke? Itu pernyataan dari Maria. Mari langsung aja kita ke sini. Ini. Jangan kita baca itu, udah terlalu banyak itu. Ini. Ya. Maka masuklah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Yesus, ya, Tuhan, ia sudah berbau. Ya, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ya, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Jadi apa yang diasumsikan oleh Loading tadi mengatakan bahwa Lazarus bukanlah mati tetapi tertidur, itu tidak benar saudara-saudaraku. Jadi Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah tertidur supaya Marta dan Maria pada saat itu dan juga orang-orang yang ada di situ, mereka tidak panik. Mereka tidak merasa ketakutan. Mereka tidak sedih. Ya, karena di mata Tuhan itu kematian itu seperti tidur saja. Karena Tuhan bisa membangkitkan. Oke, jadi itu sudah jelas ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Loading tadi dengan asumsinya mengatakan bahwa itu belum mati tetapi tidur, itu tidak benar teman-teman. Oke, dan di situ ada kata-kata Yesus tadi, akulah kebangkitan dan hidup, dan tidak ada nabi-nabi yang lain yang boleh berkata demikian, akulah kebangkitan dan hidup. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya kepadaku. Tidak ada itu. Hanya Yesuslah yang berani berkata demikian. Dan Yesus itu sudah membuktikan di dalam dirinya bahwa dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu kalau kita baca di Matius pasal 20, mulai dari pasal 27 sampai dengan 28 ada penjelasan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Oke, untuk sementara sebelum saya menaikkan si Loading, kalau masih ada di bawah, saya mau ke kamar mandi dulu.
Oke ya. Ini ada Bang Zuma. Oke, Bang Zuma silakan. Bentar dulu Bang Zuma ya. Oke, saya naikkan nanti Bang Zuma. Kalau ada Bang Zuma di bawah silakan. Oke, nggak apa-apa, saya layani. Tapi tunggu dulu, saya mau ke kamar mandi. Atau langsung saya naikkan dulu, nanti saya ke kamar mandi. Kita lihat dulu apakah ini benar Bang Zuma atau bukan. Halo Bang Zuma. Halo Iya, juga. halo. Iya, nyalakan kameranya Bang. Oke, bosku. Oke, ya kita bertemu kembali ya. Udah lama ini kita ketemu. Yuk. Oke, jadi sabar Bang ya, saya mau ke kamar mandi dulu ya. Siap. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Masya Allah, jumpa lagi kita di Komal Pendeta, siapa namanya? Pendeta Devi. Pendeta Devi. Pendeta Devi yang tak ada hubungannya dengan Yesus, tapi membawa-bawa Yesus. Tapi nggak apa-apa ya, saya nyalain lampu dulu ya. Saya habis jogging, teman-teman, tunggu. Beliau ini bahasa apa emang? Kalau ngeyel sudah pasti ngeyel. Gak mungkin enggak. Pasti ngeyel. Tengok aja sebentar. Tapi pendeta kan dia. Wa iz najjaynakum min ali fir'aun. Halo saudaraku pendeta Devi, sehat kan ya? Taruh Sehat, saya, Bang? ya saya minum dulu Bang Zuma sebentar ya. Iya, silakan. Ya. Bentar Bang, saya itu Bang Zuma memang ada penyakit saya. Kalau saya kurang banyak minum air, semua punggung saya itu merasa sakit, bahkan saya tidak bisa bangun di tempat tidur. Oh iya iya. Nah, itu ya. Tetapi Silakan itulah. persiapkan air banyak berarti Bang. Ya. Ya, baiklah. Ya, memang saya sudah merindukan sebetulnya kapan ini bisa berdiskusi lagi dengan Bang Zuma, dan puji Tuhan saatnya pada siang hari ini bisa kita bertemu kembali Bang Zuma untuk berdiskusi. Dan saya harapkan nanti dalam diskusi kita ini artinya kondusif, tertib, dan kita selalu mengutamakan yang namanya toleransi. Artinya jangan kita menyerang pribadi atau menggunakan kata-kata hujatan. Itu baik, dari saya Bang Zuma. Oke, siap, setuju. Baik. Ya teman-teman di bawah, ya dibantu teman-teman tap-tap layarnya agar diskusi kita ke depan ya lebih baik dan juga komal kita kuat, karena biasanya itu banyak yang nombak-nombak dari bawah. Jadi agar komal kita kuat, silakan teman-teman dibantu ya tap-tap layarnya. Saya tidak minta gift, tetapi kalau ada yang rela, yang ikhlas memberikan gift, ya puji Tuhan, saya mengucap syukur dan saya percaya setiap pemberian kita yang baik pasti kita akan menerima balasan pemberian yang baik juga dari Tuhan. Oke, silakan teman-teman di bawah layarnya ya. Ya, silakan Bang Zuma. Ini temanya tentang apa tadi? Penginjilan ya atau pernyataan ini ya? Yang sudah saya buat tema tadi Bang, tapi udah saya hapus karena menghalangi pandangan kita di sini. Itu Yesus satu-satunya penebus dan penyelamat. Yesus satu-satunya penebus dan penyelamat. Jadi ini membahas ketuhanan juga. Oh, siap. Ya. Baik. Kalau berbicara mengenai penebusan, berarti berbicara mengenai kurban. Kenapa biasanya suara Bang Zuma itu keras ya, tapi besar, tapi ya suaranya agak lumayan kecil ini Bang. Silakan naikkan lagi Bang. Oke.
Masih kecil? Udah. Sekali lagi, Oke. sekali lagi Bang. Masih? Oh, udah pas. Iya. Orang-orang Yahudi diajarkan dari Nabi Musa alaihissalam di dalam Imamat 1 nomor 2 maksud saya. Katakanlah kepada Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus salah, penebus dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, dan lembu. Itu korban yang diajarkan kemudian oleh Nabi Musa kepada kaumnya Bani Israel. Di dalam Matius 8 nomor 4, Yesus pun mengatakan, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Jadi Yesus pun mengajarkan berkurban itu sama seperti persembahan yang dipersembahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, di Islam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 34 juga diterangkan bahwasanya seluruh umat terdahulu dan juga umat Islam bila mereka ingin kurban, kurbannya itu adalah hewan, domba, sapi, lembu, dan juga kambing. Jadi antara Yahudi dan Islam itu kurbannya adalah binatang atau hewan. Nah, mungkin saudara pendeta Devi bisa menjelaskan dari mana orang Kristen mengambil pola penebus dosa dengan kurbannya manusia sekaligus Tuhan. Silakan. Ya, sabar. Oke. Jadi begini, memang di dalam perjanjian lama khususnya hukum yang telah ditetapkan kepada Nabi Musa bahwa darah anak domba atau darah binatang itu dikhususkan untuk penghapusan dosa. Ya, dikhususkan untuk penghapusan dosa. Makanya itu kalau kita baca di saya cari data saya sudah saya bentar dulu ya. Sabar dulu ya. Silakan. Aduh, gimana itu ya? Inilah kalau langsung artinya dengan tiba-tiba kita diskusi begini, jadi untuk mengumpulkan data itu agak bentar ya. Di mana ya data saya itu ya? Bentar dulu ya. Bentar ya. Oh, saya cari aja bentar dulu ya. Silakan Bang, silakan. Di Ibrani, biasanya di kitab Ibrani ada tapi pasalnya dan ayatnya saya lupa itu Bang. Bentar dulu ya. Hampir segala sesuatu. Ya ini Ibrani pasal 9 ayat 26 Bang. Saya tampilkan datanya ya. Kita diskusi santai Bang ya. Iya. Oke. Ini dan hampir segala sesuatu, ini Ibrani pasal 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada
pengampunan. Ya, itu sesuai yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini melalui surat Ibrani ini. Ya, saya putar dulu kameranya ya. Nah, jadi Bang Zuma, pertanyaan dari Bang Zuma tadi, ya kan, di mana sih di perjanjian lama, ya kan, bahwa benar darah itu adalah yang menghapus dosa. Oke, saya tunjuk ada datanya, tapi saya cari dulu bentar ya. Di perjanjian lama, inilah kalau dengan tiba-tiba itu artinya kita boleh potong jadi yang mencari data. Ya, itu ada di kitab Keluaran biasa, tapi pasalnya saya tidak hafal. Di perjanjian lama, darah itu penghapus dosa. Nah, ini ada di kitab Keluaran, ya, kitab Keluaran pasal 24 ayat 8. Saya coba tampilkan ya. Keluaran pasal 24 ayat 8. Keluaran pasal 24 ayat yang ke-8. Ini ya. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman-Nya. Ya. Jadi di sini ya, dari ya, jelas ya. Ini ya. Jadi di dalam kekristenan pun, karena darah penghapusan dosa yang diajarkan oleh Nabi Musa ini sekali setahun, ya, sekali dalam setahun imam kepala itu ya menyembelih korban di atas mezbah itu, mencurahkan darah itu serta di sini ada dikatakan dipercik di situ ya, darah itu. Dan sehingga itulah yang digunakan untuk penghapusan dosa. Nah, dan kalau kita kembali ke Ibrani tadi itu menjelaskan bahwa darah Yesus juga yang sekali untuk selama-lamanya menjadi penghapus dosa bagi orang percaya. Dan itu Yesus pun menyampaikan ketika mengadakan perjamuan malam ya, di Matius pasal 26 ayat 28. Ini kata Yesus ya, sebab inilah darahku, Matius 26 ayat 28 ya, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saya jawab pertanyaan dari Bang Zuma, di mana di perjanjian lama dinubuatkan bahwa darah Yesus itu atau Sang Mesias itu dijadikan sebagai korban. Ini ada di Yesaya pasal 53 ayat yang ke-12 ini. Ya.
Ini. Ya. Sebab itu aku akan membagi kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang yang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya. Ingat ya ini ya, bahwa ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Ya, ini sudah digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, makanya kalau kita baca itu Bang Zuma, pernyataan Yesus pun di Yohanes pasal 10 ayat 14. Saya coba buka, sabar dulu Bang Zuma, saya nanti kasih kesempatan untuk artinya kasih kesempatan atau waktu yang sangat luas untuk Bang Zuma ditanggapi ya. Tapi saya tunjukkan data dulu. Ini kata Tuhan Yesus sesuai dengan tadi di Yesaya pasal 53 ayat 12 ya. Ini kata Tuhan Yesus, Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib untuk memberikan nyawanya. Dan ingat Bang Zuma, nyawa itu pun di dalam perjanjian lama, nyawa itu adalah darah juga. Jadi ketika Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di atas kayu salib, memberikan nyawanya itu untuk penghapusan dosa. Silakan Bang Zuma ditanggapi. Baik, ada beberapa hal yang menjadi catatan saya di sini ya terkait dengan penjelasan saudara saya Pendeta Devi. Saya ambil dari yang terakhir terkait dengan Yesaya 53 nomor 12. Tadi saudara membaca Yesaya 53 itu bahwasanya di situ ada pemberian. Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Ini tidak pernah terjadi terhadap Yesus. Yesus tidak pernah kemudian mendapatkan orang-orang besar sebagai rampasan, memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Dalam Bible tidak ada satupun data menyatakan Yesus diberikan harta rampasan atau jarahan setelah ia keluar dari kubur dan seterusnya. Itu tidak cocok. Tapi hak sebagai seorang Kristen untuk mencari data-data di dalam kitabnya orang Yahudi agar dicocok-cocokkan kemudian dengan konsep yang mereka inginkan. Itu gugur karena di situ Yesus selama hidup, baik sebelum masuk kubur, setelah naik kubur, tidak pernah kemudian Yesus itu menerima jarahan atau hasil rampasan. Kemudian terkait dengan kurban, saudara kita ini menunjukkan beberapa data di dalam kitabnya orang Yahudi. Itu justru menjadikan adanya jurang pemisah antara ajaran Kristen dan ajaran Yahudi. Seperti yang ada dalam Al-Quranul Karim, Fasalli li rabbika wanhar, perintah untuk berkurban menggunakan hewan. Imamat 1 nomor 2, perintah menggunakan kurban dengan hewan. Anda boleh buka di Imamat 4 nomor 13, nomor 14. Orang-orang Yahudi ketika mereka melakukan dosa secara keseluruhan, maksudnya seluruh orang Yahudi kompak melakukan dosa, maka cara penebusannya perintah Tuhan jelas di dalam Imamat 4 nomor 13 itu adalah Bang Zuma, izin dulu Bang Zuma. Iya. Untuk kalau kita mengutip ayat Bang Zuma, silakan tunjukkan datanya Bang. Biar kita biar bagus hasil diskusi kita Bang. Silakan Bang. Lama kayaknya abangku. Gak apa-apa. Kita kan di TikTok kan di sini, kita bebas. Tadi saya udah sampaikan, saya berikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk Bang Zuma untuk menanggapi seperti yang saya sampaikan tadi. Saya tadi kan pakai data kan. Jadi saya harapkan Bang Zuma untuk pakai data juga. Jadi jangan dikutip-kutip tanpa ada datanya. Kan begitu Bang. Biar lebih jelas. Waduh. Iya. Lama itu Bang.
Nggak apa-apa Bang. Lama pun nggak apa-apa. Yang penting kita itu kan memberikan edukasi dan bahwa apa yang kita sampaikan itu benar-benar tertulis, benar-benar data yang valid dari ayat Alkitab. Nah inilah kalau Ya, mau diskusi kita nggak paham Bibelnya sendiri. Padahal sesudah nggak sih saya katakan imamat 4, berarti ada di situ nomor 13 kan gitu. Imamat 4. Karena saya tanggapi nanti Bang. Makanya saya suruh Abang menunjukin data. Ya kalau saya tunjukkan data pun kan enggak ada bedanya Bang. Ya, Imamat 4 pasal 4 ayat 13 dan 14. Oke, ayat 13 sampai 14. Oke. Nah, nanti Abang yang buka kan gitu. Oke. Saya pakai ini manual book soalnya. Oke. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai kurban hewan, kurban nih berbicara mengenai agama Islam, berbicara mengenai agama Yahudi, kurbannya itu selalu binatang. Orang-orang Israel secara keseluruhan melakukan kesalahan pun kurbannya adalah binatang. Bahkan ada satu hal yang menarik abangku. Nanti catat lagi nih, maaf. Karena saya akan membawa data banyak tapi nggak bisa saya menunjukkan. Nah, Gak apa-apa. Apa-apa. Sebut aja, saya catat di sini, nanti saya nunjuki datanya itu. Oke. Jadi yang kedua adalah Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka memberikan kurban dari hewan ternak berupa domba, kambing, lembu, dan sapi. Kemudian di dalam Imamat 18 nomor 21, di situ Imamat 18 21. Imamat 18 nomor 21. Oke, silakan lanjut. Di situ dikatakan bahwasanya janganlah engkau mempersembahkan anak-anak manusia untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Imamat 20 nomor 3, aku sendiri yang akan membinasakan orang yang mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Imamat 20 nomor 3. Nomor 3, oke. Nah, jadi saudara, tidak ada kaidah di dalam pengajaran orang Yahudi mempersembahkan korban penebus salah atau dosa itu kepada pencipta langit dan bumi dengan mengorbankan darah manusia. Yesus mengajarkan korban hewan. Musa mengajarkan korban hewan. Hanya di Kristen yang menerima pola korban menggunakan manusia. Jadi bertentangan dengan ajaran yang ada sebelum ajaran Kristen ini muncul. Bahkan kalau Anda melihat di dalam literasi yang ada di dalam terjemahan kitab yang Anda gunakan ini, itu ada di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi menumpahkan darah orang yang tidak bersalah itu adalah kekejian dan perbuatan yang sangat dibenci oleh Elohim. Lalu dari mana dasarnya Kristen kemudian mempersembahkan korban atau memberikan korban dengan darah manusia? Sedangkan Yesus di Matius yang Anda sebutkan tadi, inilah darahku. Darah yang dimaksud di situ adalah anggur. Inilah dagingku. Daging yang dimaksud di situ adalah roti. Tapi Kristen memaknai, ya harus betul-betul mati di atas tiang salib. Jadi yang pertama gugurnya pernyataan saudara terkait Yesaya 53 nomor 12 itu. Di situ diberikan rampasan kuasa orang-orang yang berkuasa. Sementara Yesus tidak pernah kemudian menerima rampasan perang. Saya kira begitu sementara, silakan. Ya, oke. Pertama-tama saya tanggapi dulu seperti yang Abang Zuma sampaikan tadi, bahwa tidak benar apa yang saya kutip di Matius, di Yesaya pasal 53 ayat yang 12. Oke ya. Jadi saya buktikan di situ bahwa nyawa yang dimaksud di sana merujuk kepada darah juga. Oke Bang Zuma ya, saya buktikan dulu ini ya. Di mana di perjanjian lama ya, bahwa darah itu nyawa juga. Nah, di mana itu ntar saya buka dulu datanya. Itu karena udah sering berdebat pembahasan ya. Oke, ini ada di Imamat pasal yang ke
ayat Imamat 17 sampai Imamat pasal 17 ayat 14 sampai 15. Saya izin dulu Bang Zumi, saya putar kameranya dulu ya. Mana sih pulpen saya tadi di sini? Ya, oke, saya tunjukkan aja ya. Ini Imamat pasal 17 ayat yang ke-14. Ya. Aduh. Mana pulpen saya tadi? Sabar dulu Bang Zuma, saya cari dulu pulpen saya udah. Silakan. Udah hilang pulpen saya di sini. Aduh, oh ini ada. Ini ada Bang. Bentar ya. Ya ini ya. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Ya, sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Nah, jadi apa yang tertulis tadi Bang Zuma di Yesaya pasal 53 ada kata-kata memberikan nyawanya di situ, itu sesuai dengan apa yang Yesus sampaikan di baik itu di Matius pasal 28 ayat yang ke 28 dan juga Yohanes tadi pasal 10 ayat 14 ayat 15 ya. Ayat 14 dan 15. Ini ya. Ini ya. Ini ada ya kan ada kata yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena itu ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Jadi ini tergenapi nanti di atas kayu salib ketika ada dua pemberontak yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan disitulah nanti ketika seorang prajurit ya menombak atau menikam lambung Yesus, dan disitulah keluar darahnya, dan disitulah dia mati. Oke, itu sesuai tadi Yohanes 10 ayat 14 bahwa Yesus memberikan nyawanya ya kepada domba-dombanya. Nah, ini ya, saya ulangi lagi. Ya, ini. Nah, ini ya. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawanya bagi domba-dombaku. Dan jadi ini jelas bahwa Tuhan Yesus ini mencurahkan darahnya di atas kayu salib, memberikan nyawanya untuk penebus dosa. Itu ada di Matius pasal 26 tadi ayat 28. Oke, saya tanggapi tadi ayat-ayat yang Abang Zuma kutip, harus saya tanggapi ini agar jangan ada orang yang menyalahpahami apa yang disampaikan oleh Bang Zuma di sini, karena Bang Zuma seringkali itu mengutip ayat Alkitab dan mempelesetkan atau memutarbalikkan pengertiannya. Oke ya. Nah, kita mulai dari Imamat 4 ayat 13 sampai 14 tadi. Oke. Imamat pasal 4 ayat yang ke-13 sampai 14. Oke. Jadi kita harus baca dulu perikopnya apa ini. Dulu perikopnya apa? Ya. Korban penghapus dosa.
Tuhan berfirman kepada Musa. Langsung kita ke ayat yang ke-13. Oke. Ya. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja, itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka ayat 14, maka apabila dosa yang diperbuat mereka jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Ya, lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Ini ayat ini sudah benar Bang Zuma. Oke, bahwa di agama Yahudi atau orang-orang Israel sana, bahwa darah anak domba atau darah anak sapi, anak lembu dijadikan sebagai penghapus dosa. Oke. Jadi ini hanya berlaku untuk orang Israel atau untuk sementara saja, tetapi tidak kepada semua orang. Ya, tidak berlaku bagi non-Yahudi atau di luar dari Israel. Ya. Karena mereka inilah bangsa pilihan Tuhan. Inilah keistimewaan orang-orang Israel dari bangsa-bangsa lain. Oke. Jadi untuk bangsa-bangsa lain, karena darah anak lembu atau darah anak domba ini tidak menjamin keselamatan di luar dari bangsa Yahudi, oleh karena itulah Yesus datang tadi. Ya, apa yang disampaikan di Matius pasal 28 ya, ayat yang pasal 26 ayat yang ke-28 itu, ini berlaku untuk semua orang. Ya, untuk semua orang. Jadi darah anak domba tadi itu khusus bagi orang Yahudi. Khusus bagi orang Yahudi, sedangkan darah Yesus di sini untuk semua orang. Oke, karena Tuhan itu Maha Kasih, Dia tidak membeda-bedakan kasihnya, dan Dia mau supaya semua orang itu peroleh keselamatan, peroleh hidup yang kekal melalui anaknya, yaitu yang bernama Yesus Kristus. Ya, makanya Yesus ini disebut sebagai anak domba Allah. Bentar Bang Zumaya, ini ada di Yohanes 1 ayat 29. Ini. Ayat 29 ini, ya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi secara jelas di sini bahwa darah Yesus yang disebut sebagai anak domba Allah berlaku untuk seluruh dunia, bukan hanya bagi orang Israel. Sedangkan darah anak domba tadi ya di Imamat pasal 4 di Imamat 4 ya ayat 13 sampai 14 itu hanya berlaku bagi orang Israel. Ya. Jadi oke. Saya tanggapi tadi ketika Bang Zuma mengutip bahwa ada orang-orang yang memang mengorbankan anaknya kepada dewa Moloch dengan cara dibakar. Oke Bang Zuma ya. Saya tanggapi itu ya. Di mana tadi itu di Imamat pasal 20 ayat 3. Imamat pasal 20. Karena ini memang udah sering Bang Zuma kutip ini, tapi di sini jelas-jelas bahwa Bang Zuma sudah gagal total ya untuk memahami ayat ini. Oke ya. Nah, ini. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Moloch dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Ya ini ya. Jadi di mana nanti itu bahwa
anak-anak yang mereka persembahkan kepada dewa Moloch itu akan dibakar, ya dibakar. Nggak ada di sini ya, nggak ada di sini. Di mana ayatnya itu ya? Coba kita baca di Imamat 18 ayat 21 ya. Imamat 18 ayat 21. Bentar ya. Ini janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Moloch, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Bentar ya. Di mana ini? Karena ini dijelaskan nanti bahwa mempersembahkan kepada dewa Moloch itu dibakar. Bentar, saya cari dulu datanya ya. Bentar dulu ya, sabar dulu. Saya cari dulu datanya bahwa cara mempersembahkan anak kepada dewa Moloch itu dengan cara dibakar. Cara mempersembahkan oh iya, ini ada Imamat pasal, bentar ya, Imamat pasal 20 ayat 2. Bentar ya. Imamat pasal 20 ayat yang kedua. Imamat pasal 20 ayat yang kedua. Mana ini ya? Oh, ini ada di Yeremia pasal 32. Yeremia pasal 32 ayat 25. Nah, Yeremia pasal 30. Yeremia pasal 32 ayat 25. Nah, ini. Begini teman-teman, saya mengutip ayat itu artinya biar lebih jelas bagaimana cara ya orang-orang yang mempersembahkannya kepada dewa Moloch itu dengan cara dibakar. Ya, makanya saya pastikan ini ya, ini. Ya. Namun engkau ya Tuhan Allah telah berfirman kepadaku, berilah ladang itu dengan perak dan panggilan saksi, padahal telah menjarakan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Firman Tuhan itu kok beda ini ya? Gak ada kata dibakar di sini. Oh, ini ada, aduh. Ayat 35, salah ini. Bentar lu ya. Yeremia pasal yang ke 32 ayat yang ke 35. Nah, ini. Nah. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Bin Hinnom untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Moloch, ya, sebagai korban dalam api. Ini ya, jelas ya.
sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni melakukan kejijikan ini sehingga Yehuda tergelincir dalam dosa. Yang mau saya tanggapi di sini Bang Zuma, ya, ini cara orang-orang ya mempersembahkan anaknya kepada, baik itu kepada Baal dan juga kepada dewa Moloch, dengan cara dibakar. Oke ya, dengan cara dibakar. Dengan cara dibakar. Jelas ya? Sedangkan ini korban bakaran ini dalam konteks Yahudi, hukum Musa bukan dijadikan sebagai penghapus dosa, ya, tetapi yang dibakar kalau di agama Yahudi itu adalah lemaknya, itu korban yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan itu bukan dijadikan sebagai penghapus dosa. Oke ya. Jadi sedangkan korban penghapus dosa, kita udah baca tadi bahwa darah itu yang dicurahkan atau dipercik untuk penghapus dosa. Jadi tidak pernah dijadikan, ya, disamakan, ya, bagaimana cara Yesus mempersembahkan dirinya atau mengorbankan dirinya di atas kayu salib dengan cara disiksa, dengan cara disalibkan, dengan cara dikeluarkan darahnya. Beda ini kalau kepada dewa Moloch, ya. Cara mempersembahkan persembahan kepada dewa Moloch adalah dibakar. Oke? Jadi tidak pernah, artinya sudah gagal, sudah batal pernyataan dari Bang Zuma tadi menyamakan, ya, persembahan kepada dewa Moloch dengan apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Oke? Nah, ini sudah kelamaan, tapi oke, saya akan di baru. Silakan Bang Zuma ditanggapi. Oke, baik. Jadi antara disalib dan dibakar. Tapi korbannya sama-sama manusia. Metode kurban, ada yang dibakar, ada yang disembelih. Itu metode yang digunakan oleh orang Yahudi. Keluaran 29, 14. Mereka kurban dengan cara dibakar. Tidak pernah kita temukan di dalam pengajaran orang Yahudi, Pak, korban itu disembelih. Belum pernah ada, korban itu disalib. Belum pernah ada sapi disalib. Belum pernah ada kambing disalib oleh orang Yahudi. Jadi kalau dasar pijakan itu Anda jadikan sebagai rujukan, harusnya disalib. Enggak, dewa Moloch enggak minta disalibkan korbannya. Dewa Moloch ya hanya seperti itu. Persembahan yang dilakukan oleh penyembah Moloch itu ya dibakar. Orang Yahudi juga membakar. Yang aneh itu Kristen, karena di situ dikatakan salib. Penebus salah itu disembelih atau dibakar, itu yang benar. Nah, oleh karena itulah mungkin karena itulah sehingga Paulus di dalam suratnya 1 Korintus 5 nomor 7, Yesus juga disebut di situ sebagai korban sembelihan. Padahal Yesus itu tidak disembelih. Dalam bahasa Yunani disebut tuo. Tuo itu artinya dipenggal, disembelih. Padahal Yesus tidak disembelih. Dia niru-niru persembahan kurban orang Yahudi. Nah, untuk itulah kemudian mau lari kemanapun, yang pasti antara penyembah dewa Moloch dan penyembah Kristus itu sama-sama korbannya adalah manusia. Sedangkan titik berat daripada materi ini adalah orang Yahudi, orang Islam korbannya adalah hewan, binatang. Yang jadi permasalahan ketika saudara mengatakan di dalam Yeremia 32 nomor 35 tadi, bagaimana mereka mempersembahkan anak manusia laki perempuan, itu ternyata kejijikan bagi Tuhan. Dan itu juga saya sudah sampaikan tadi di awal. Di dalam Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian di dalam hati Tuhan. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Berarti berarti penyaliban yang dilakukan oleh iblis yang kemudian diaplikasikan oleh orang Roma dan Yunani dan juga orang Yahudi, itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Nah, hal yang dibenci oleh Tuhan ini, setelah sampai cerita itu, berita itu, kabar itu di meja gereja, kekejian bagi Tuhan,
dibalikkan menjadi keselamatan bagi orang-orang Kristen. Nah, di sini sudah sholat, saudaraku. Saya cuma minta kesimpulan aja. Apakah ada Tuhan menginginkan kurban manusia di perjanjian lama? Kalau ada tunjukkan, kalau tidak ada ya nggak usah kemana-mana. Saya rasa sudah cukup untuk bagi saya. Karena di sini juga lagi waktu ibadah. Saya cuma minta data di dalam kitabnya orang Yahudi. Elohim, Hashem, minta dan mengajarkan, mengorbankan manusia sebagai penebus dosa. Itu tertulis di mana? Karena yang ada di situ adalah binatang-binatang, domba, kambing, sapi, lembu. Silakan, apakah ada atau tidak ada? Silakan. Iya. Saya mau sholat. Ya, Bang Zuma, sebenarnya saya sudah bacakan tadi ya, artinya bahwa di perjanjian lama sudah dinubuatkan bagaimana Yesus ini menjadi korban di atas kayu salib. Oh. Ya, jadi untuk apa itu? Kita ulang-ulangi lagi. Udah jelas tadi di ya. Gak usah diulang, ya, Bang. Kalau Yesaya 53 itu. Iya, itu kan Yesaya 53 ya udah jelas kan? tadi ya. Ini udah jelas tadi kan. Di ayat 12, Yesaya 53 ayat 12 itu kan udah jelas di sini. Iya kan? Ini yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ya ke dalam maut, dan karena itu ia terhitung di antara pemberontak. Jadi ini artinya ketika Yesus ya mati di atas kayu salib, dia memberikan nyawanya sebagai penebus. Udah jelas di sini kan? Dan apalagi kalau kita kutip pun ya di Yesaya pasal 48 ya, ayat 48 ayat 17. Ini udah jelas di sini bahwa sebagai penebus ya, dan juga sebagai penyelamat itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya kan? Beginilah firman Tuhan, penebusmu. Ya, mungkin Abang ngerti ini kan kata Tuhan ini adalah merujuk kepada nama tetragrammaton yang huruf itu yaitu YHWH atau diganti dengan Adonai. Oke ya. Beginilah firman Tuhan ya. Penebusmu yang Maha Kudus. Penebus itu adalah yang Maha Kudus itu Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi di dalam perjanjian lama pun ya, bahwa penebus itu, selamat itu adalah Tuhan itu sendiri. Makanya ketika Tuhan ini datang ke dunia mengambil rupa manusia, ya, itulah Yesus tadi, dan itulah yang menjadi korban di atas kayu salib. Oke Bang, sampai di situ aja tanggapan dari saya. Oke. Jadi kalau data ini yang Anda bawa itu dibantah di dalam kitabnya Yahudi di Ulangan 63 nomor 9, di situ dikatakan bukan duta, bukan utusan, tetapi aku sendirilah yang akan menebus mereka, dan seterusnya. Sementara Yesus lahir dari saya. Ya. Anda ataupun saya itu tidak akan pernah bisa menemukan di kitabnya orang Yahudi data Tuhan pencipta langit dan bumi minta kurban. Yesaya itu adalah cerita kisah tentang penderitaan orang-orang Israel. Anda boleh baca dalam Yesaya 1 nomor 1. Itu adalah mimpi daripada Yesaya bin Amos terkait dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel di masa terakhir, di masa Hizkia. Jadi tidak ada cerita itu merujuk kepada Yesus. Tapi nggak apa-apa, itu hak Anda untuk menggunakan. Tapi ada hal yang menarik. Andai saja Yesaya 53 itu adalah untuk Yesus, maka imam-imam kepala mahkamah agama, ahli Taurat, orang Farisi tidak akan membuat kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Tidak akan membuat tipu muslihat. Dan iblis tidak perlu turut serta merasuki Yudas untuk membunuh Yesus. Kenapa? Yesus dan orang-orang yang menyalibkan akan kompak. Kenapa? Karena mereka adalah pelaku-pelaku firman. Tapi sayangnya, di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44, orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu justru Yesus sebut sebagai anak-anak setan. Iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu ingin membunuh aku. Kalau Bapak menubuatkan Yesus itu untuk mati, berarti iblis yang dimaksud Yesus itu adalah Bapa Elohim. Nah, jadi satu hal yang perlu saudara pahami, Kristen harus mencari data-data di dalam kitabnya Yahudi untuk melegalkan kemudian penebusan dosa menggunakan darah manusia. Padahal kita sudah membaca tadi, Anda buka data, saya menyebut data.
Tidak ada satupun kemudian dari pencipta langit dan bumi yang disebut Eloa Abraham, Eloa Ishak, yang Yakub, yang memberikan solusi kepada dunia untuk menebus dosa manusia pakai darah manusia, apalagi darahnya sendiri sebagai Tuhan yang turun ke bumi. Jadi ini saya rasa sudah cukup Pak Pendeta. Saya hargai materi Anda sangat luar biasa. Saya hanya menginginkan adanya data akurat karena bertentangan dengan firman Tuhan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Begitu juga ketika Yesus ditanya, apa yang harus aku kerjakan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Ternyata Yesus mengatakan, jangan kamu membunuh. Nah itu, jadi tidak boleh membunuh. Saya kira begitu, saudara. Saya pamit, saya mau ibadah. Baik Bang Zuma, karena abang buru-buru ini mau sholat juga. Oke, saya tidak mau menghalangi itu. Siap. Tapi kan saya belum bertanya sama Bang Zuma, ya kan? Jadi kapan Bang Zuma kita diskusi lagi dan apa temanya? Biar artinya, karena di sini satu pun belum ada saya bertanya sama Bang Zuma kan? Oke. Nah, jadi artinya untuk bisa saya bertanya, kapan ini bisa ada waktu Bang Zuma untuk kita berdiskusi kembali? Bisa naik di komal saya juga boleh Bang. Saya live sebentar malam. Sorry, saya salah ucap, bukan ulangan tapi Yesaya 63 nomor 9. Di situ Tuhan mengatakan, bukan duta, bukan utusan, tetapi aku sendirilah yang menebus mereka. Seperti itu Bang ya. Saya pamit dulu ya. Terima kasih teman-teman. Ya, semangat siang. Lanjut. Ya, selamat siang. Ya, baik teman-teman, itu ya. Artinya puji Tuhan Bang Zuma sudah sudah berani lagi diskusi dengan saya, karena ketika kami itu diskusi di roomnya si Fandi Ahmad, ya, di situ saya dimaki-maki oleh Bang Zuma ini. Tapi karena saya rendah hati, saya menerima Bang Zuma. Ya, walaupun waktu itu saya dimaki-maki habis, tapi ya untuk menjawab dia ketika dia mempelesetkan ayat-ayat Alkitab ini, saya selalu melayani beliau, ya. Saya layani dengan sopan santun, memberikan kepadanya waktu yang sangat luas untuk menanggapi apa yang saya sampaikan, ya kan. Jadi kapan lagi kita diskusi Bang Zuma? Saya siap selalu melayani Anda. Dan kita harus pakai data dan dalil yang valid, ya. Saya suka ini. Ya. Nah, beda dengan kalau Sinandar, ya kan. Nah, kalau Sinandar itu suka ribut, ya kan, cekar-cekaran kita. Aduh, saya nggak mau seperti itu. Jadi yang saya harapkan di situ, kalau kita berdiskusi itu berdiskusi dengan baik, tertib, ya, teratur dan kondusif, ya. Jadi lah, kapan nanti malam kalau tidak ada saya pelayanan, saya pasti naik nanti di roomnya Bang Zuma. Dan yang belum mengikuti, ya, akun saya ini, silakan ikuti saudara-saudara agar jangan ketinggalan informasi atau pemberitahuan atau notifikasi kapan saya itu diskusi dengan saudara-saudara kita apologet muslim, ya. Jadi teman-teman, ya, kalau masih ada yang mau bertanya lagi, ya, seputar iman kekristenan, ini waktu saya setengah jam lagi, ya, sampai jam 12 nanti saya akan tutup acara ini. Dan sebelum sampai jam 12, marilah kita di sini berdiskusi dengan baik. Silakan bertanya siapapun yang mau bertanya, dan jangan lupa dibantu tap layarnya. Silakan teman-teman. Permisi dulu ya. Memang inilah, kalau berdiskusi dengan saya memang harus sabar ya, karena saya itu sering ke kamar mandi, karena udah saya sampaikan, saya itu punya punya penyakit yang memang ini kita bisa kita tolak itu. Sabar dulu ya, nanti saya naikkan, atau saya naikkan dulu untuk sebelum saya ke kamar mandi, saya naikkan dulu. Ada ini namanya Gus Adam. Naik, dan sabar dulu Bang ya. Saya mau ke kamar mandi dulu. Bang Gus Adam, izin dulu Bang ya. Saya mau ke kamar mandi dulu ya. Halo Bang Gus Adam. Bapak Pendeta. Ya, sabar dulu ya. Sabar dulu, saya mau ke kamar mandi dulu ya. Oke, siap, ke kamar mandi dulu. Ya. Bapak Pendeta, lucu sekali saya melihat diskusi dengan Gurunda Zuma tadi, saudara.
rempah keker. Sekali Bapak Pendeta ini saudara. Teman-teman muslim yang di bawah, ini akun ketujuh saya saudara, akun utama saya mencret karena ditombak sama siapa? Sama oten-oten saudara. Memang mereka ketika sudah kalang kabut menggunakan akal yang kotor saudara. Oten itu kemarin naik di room saya dan menampilkan hal-hal yang tidak baik, sehingga akun saya kena pemblokiran hampir permanen saudara. Kok lama sekali Bapak Pendeta? Iya. Baik, bentar dulu Bang. Siapa ini ya? Kita naikkan dulu karena ini permintaan dari Bang Islamologi. Saya naikkan ya, nggak apa-apa nanti ya. Kita tetap jaga ketertiban dan juga harus kondusif kita kita berdiskusi ya. Ya, oke. Selamat siang, Bang Gus Adam. Sabar dulu Bang Islamologi. Halo Bang Gus Adam. Ya, selamat siang. Silakan Bang, nyalakan kameranya Bang. Ini siapa ini? Islamologi ini. Ya, Kristen itu. Kristen. Saya tidak mau, saya mau diskusi dengan pendeta saja. Turunkan. Kenapa ketakutan dirimu? Saya tidak ketakutan. Nanti jadi keributan kayak kemarin. Tolong turunkan Bapak. Zuma saya panggil sini, saya tunjukkan ya. Sholat 5 waktu itu ajaran pagan. Besar kan host? Turunkan. Loh, ini gimana? Katanya mau diskusi. Kenapa kejang-kejang Secara Islam? kondusif. Kenapa kejang-kejang? Bukan Baik Bang, izin dulu Bang Islamologi karena Bang Gus Adam tidak mau melayani Bang Islamologi, jadi mohon maaf dulu ya. Kita harus dua arah gitu loh. Kita harus dua arah gitu loh. Jangan begini Bang Islamologi, ini pun singkat waktu kita Bang karena hanya tinggal 35 menit lagi. Bentar ya Bang. Ya, saya mau akhiri ini. Oke ya. Bentar dulu Bang. Bentar Bang. Saya tunjukkan sholat 5 waktu itu ajaran pagan. Begini Bang, lain kali aja. Kalau begini, kita minta nanti Bang Gus Adam ini dengan Bang Zuma, mereka berdua Bang Zuma, nanti kita berdua boleh. Ya kan? Boleh, artinya boleh kita artinya H2H kita. Gimana? Dua arah gitu loh. Bisa saya tunjukkan sholat 5 waktu itu ajaran pagan loh, ini penyembah malaikat. Jangan dulu Bang, nggak ada waktu kita sekarang. Jangan dulu Bang. Oke, lain kali ya nanti. Nanti saya DM. Nanti saya DM Bang Islamologi. Tentukan waktunya kalau Anda mau diskusi dengan saya terkait masalah itu. Ayo panggil Zuma. Kenapa ajaran sholat 5 waktu ini ajaran pagan? Dengan ini saya saja. Penyembah malaikat ini pagan ini melakukan saya saja. Anda berdiskusi panggil itu Zuma pasti sini. mencret. Panggil dua. Ayo kita timer. Mau? Jangan sekarang. Timer mau. Saya mau sekarang mau jangan banyak. Timer mau. Timer.
Ini gimana Pak Di Pendeta? timer mau Katanya nggak? Anda ini toleransi. Panggil Zuma, dua sama satu Itu. sama. Dua sama saya, panggil Zuma. Oke, Bang Islamologi, izin dulu Bang Islamologi karena ini Gus Adam gak mau diskusi sama Bang Islamologi. Jadi biar saya aja yang layani beliau ya. Dua arah, gitu loh.